Saya kan lebih bisa, masa saya nggak boleh dapat ini? Misalkan saya kan lebih pintar, masa saya nggak boleh duluan? Misalkan saya kan lebih eh, lebih kaya dari dia, masa saya nggak boleh langsung masuk antrian pertama? Misalkan lagi ada antrian di rumah sakit atau manapun, karena kita merasa kita kaya, langsung kita istilahnya itu sogok, atau kita bilang ke dia, saya ini punya ini, saya kasih kamu lebih, tapi saya duluan ya. Sifat sombong itu keluar. Saya kan lebih kaya dari orang lain, jadi saya berhak dong, saya berhak dong. Nah itu. Nah, sebenarnya sifat sombong itu hanya milik Allah. Kita manusia ini tidak ada hak sedikit pun untuk sombong. Karena kesombongan itu adalah sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tidak boleh. Jadi, kalau seandainya misalkan kita sedang menuntut ilmu seperti sekarang, lalu kita sombong dalam menuntut ilmu, seakan-akan kita bisa semuanya, seakan-akan kita itu sudah khatam semua ilmu, sehingga kita menyombongkan diri di hadapan manusia, dan itu juga tidak diperbolehkan. Sama semuanya, sombong dalam hal apapun, dalam hal kekayaan, dalam hal kecantikan, dalam hal ilmu, dalam hal jabatan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang memang mungkin kita tidak tahu, kita bersifat sombong, tidak boleh. Lain ceritanya kalau seandainya memang kita bercanda, itu lain ceritanya. Tapi kalau seandainya memang lagi benar-benar ngomong, atau lagi benar-benar serius, kan dalamnya tidak ada candaan, jadi kita tidak boleh sombong. Nah, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan sifat ini di dalam Al-Quran. Di surat Shad, surat Az-Zumar, surat Al-A'raf, surat An-Nahl, surat Luqman, dan surat Al-Isra. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang bersifat angkuh atau sombong. Dan semuanya ini harus kita perhatikan dalam mendidik. Misalkan kita punya keluarga, dalam mendidik keluarga, jangan kita biasakan ada sifat sombong, apakah dari diri kita atau dari anak istri kita. Kalau memang ada, pastikan itu bukan serius. Pastikan itu kadang memang bercanda, atau kadang memang bukan hal yang memang sakral. Nah itu bercanda lain halnya. Jadi kalau seandainya memang serius, kita tidak boleh. Saya kan lebih bisa, masa saya nggak boleh dapat ini? Misalkan saya kan lebih pintar, masa saya nggak boleh duluan? Misalkan saya kan lebih kaya dari dia, masa saya nggak boleh langsung masuk antrian pertama? Misalkan lagi ada antrian di rumah sakit atau manapun, karena kita merasa kita kaya, langsung kita istilahnya itu sogok, atau kita bilang ke dia, saya ini punya ini, saya kasih kamu lebih, tapi saya duluan ya. Sifat sombong itu keluar. Saya kan lebih kaya dari orang lain, jadi saya berhak dong, saya berhak dong. Nah itu kata-kata kesombongan, saya berhak dong, gitu. Itu banyak banget sekarang fenomena sekarang yang orang berpikir itu
itu adalah sebuah kewajaran, wajar, biasa gitu. Padahal itu bukan sebuah kewajaran, itu adalah sebuah dosa yang mana kalau seandainya kita tidak menghilangkan dianya, atau kita pun tidak menghilangkan, maka orang yang mendengar atau orang yang memperhatikannya ikut karena kita, maka 2 kali lipat dosa kita. Dosa kita pertama sombong, yang kedua dosa karena orang lain ikut karena kita sombong. Ada beberapa pengikut kita, misalkan di media sosial itu kita buat seperti itu, ada beberapa orang yang follower kita atau pengikut kita di Instagram atau di platform lainnya, misalkan ada 1000. Dari 1000 itu mungkin ada puluhan atau ratusan yang melakukan hal yang sama yang seperti kita lakukan. Ini terutama bagi para orang-orang yang memang banyak followernya. Itu berbahaya. Jadi dia mengatakan seperti itu, diikutin sama orang lain, dosa orang lain itu dia juga dapat, itu punya jatah dosa seperti itu. Tapi sama juga kalau seandainya kita berbuat baik, setelah itu orang lain mengikuti perbuatan baik kita sama seperti halnya yang kita lakukan, maka kita juga mendapatkan pahala persis seperti pahalanya orang yang melakukan tersebut, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang melakukan. Jadi ada istilahnya amal jariah, ada istilah dosa jariah. Ada amal jariah yang mana dia tidak terputus seperti halnya sedekah. Ada dosa jariah yang mana dia akan terus dan tidak akan terputus seperti itu. Jadi watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, saling mengingatkan antara kita sesama manusia itu penting. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga kisah Fir'aun yang mana dia sombong dengan kekuasaannya. Karena dia berkuasa, karena dia sudah menjadi raja di Mesir, dia sudah punya semuanya yang tidak orang punya, sehingga dia berlaku sombong. Ditambah lagi hasutan oleh iblis, hasutan oleh syaitan. Setelah itu bertambah-tambah sombongnya, dan akhirnya puncak dari kesombongannya itu adalah dia mengikrarkan diri bahwasanya dia adalah Tuhan. Puncak dari kesombongannya itu. Makanya ketika dia meninggal, itu bumi, laut atau dimanapun nggak menerima jasadnya, karena memang dia sudah menyekutukan Allah. Dan juga itu sebagai bukti kalau kita sekarang itu istilahnya bukti hidup, bukti nyata, bisa kita lihat langsung. Ini loh orang yang dulu sombong gitu. Sampai sekarang masih ada, jasadnya masih ada sampai sekarang. Dan tidak hancur memang. Jadi raja-raja dulu itu kalau seandainya meninggal, mereka dijadikan dimumikan istilahnya, atau disimpan jasadnya itu, dibalsemkan dulu, dibalsemkan sehingga kulitnya itu tidak akan dimakan oleh ulat atau kutu gitu. Nah, setelah dibalsemkan, setelah itu ada minyak-minyak apa gitu, ramuan-ramuan yang memang membuat awet daripada seluruh tubuh itu, organ dalam atau organ luar. Tapi kebanyakan dari organ luar, karena dari organ luar kalau tidak bisa dimasukin sama partikel-partikel binatang-binatang itu, organ dalam juga tidak bisa dimasukin, sehingga sedikit demi sedikit bagian dalam itu akan menempis, seperti halnya jantung menempis sampai kering gitu, atau hati menempis sampai kering. Sisanya apa? Sisanya tulang.
tulang dengan lapisan kulit yang masih ada, seperti itu. Jadi itu bukti nyata soal kesombongan seseorang. Ada juga Namrud dengan kepintarannya, dengan kekuasaannya juga, dan dia juga akhirnya terbunuh oleh hakimnya sendiri. Dan ada juga iblis dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak kisah-kisah orang-orang sombong sebelum kita yang masa-masa dahulu. Bahkan kisah-kisah mereka itu sebenarnya harus banyak kita lihat, harus banyak kita baca, dan harus banyak kita telaah supaya kita bisa mengambil hikmah di dalamnya, dan kita juga jangan sampai terjadi seperti itu. Karena kalau sudah sombong, kita susah. Apapun yang dibilang sama orang nggak dengar. Seakan-akan kuping kita itu sudah kesumbar dengan sifat itu. Cara yang paling gampang atau cara yang paling bisa untuk menghancurkan sifat sombong yang ada dalam kita adalah dengan menghadirkan orang yang lebih besar dari dia. Itu. Misalkan nih, ada orang yang sombong karena dia punya tanah 1 hektar. Sombong dia bilang kesini kesana kesini kesana. Kita yang datang kepada dia dengan orang biasa-biasa saja, dia tidak akan ini, apaan sih? Kamu kan miskin, atau kamu kan nggak ada punya apa-apa. Paling kamu datang ke sini untuk minta belas kasihan saya, seperti itu. Tapi kalau seandainya yang menasehatin lebih punya dari dia, misalkan dia punya 1 hektar, orang lain punya 15 hektar, plus dengan helikopter, plus dengan rumah mewah, dan lain sebagainya. Dia datang kepada orang itu mengatakan, kamu punya segitu aja udah sombong. Saya punya 15 hektar, terus punya helikopter, punya mobil Ferrari dan lain sebagainya. Nggak mau sombong, saya biasa aja. Nah, ketika itulah dia akan tersentuh untuk tidak melakukan hal yang sama. Namun cara itu juga selain ampuh juga ada cara-cara lain yang mungkin bisa kita nasihatin, tergantung orangnya dan tergantung psikologinya, seperti itu. Wa'ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Jadi kalau ada orang sombong, balas dia dengan rendah hati. Itu salah satu caranya juga. Jadi kalau ada orang yang memang terlalu besar, membesar-besarkan diri, seperti tadi saya katakan, balas dia dengan bukan dengan lebih besar lagi, tapi dengan cara yang lebih rendah hati. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan ibadur rahman atau hamba-hamba Allah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang mana dia berjalan di atas bumi Allah ini dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ada orang yang sombong atau orang yang jahil yang mengatakan, saya punya ini, saya punya itu, saya seperti ini, saya seperti itu. Dia hanya mengatakan salam, kata-kata yang baik saja. Jadi dengan kata-kata baiknya itu orang akan tergugah, dan dengan itulah bisa memperbaiki orang yang sombong tadi menjadi lebih baik. Salasatul muhlikat atau salatul muhlikat syuhun muta' wa hawaya muttaba' wa ijabil mar'i bi nafsi. Ada 3 hal yang bisa membinasakan. Yang pertama, atau 3 sifat yang membinasakan. Yang pertama adalah sifat rakus dan bakhil. Ini sifat ini akan menghancurkan diri kita atau orang sekitar kita. Syuhun muta'un, rakus yang sangat-sangat dan bakhil yang sangat-sangat. Wa hawaya al-muttaba, dan nafsu yang terus diikuti. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan ujub seorang manusia kepada dirinya sendiri atau sombong terhadap dirinya sendiri.
Dan orang yang sombong atau orang yang angkuh, ada sifat takabur di dalamnya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Masuklah kamu ke dalam neraka jahanam dan kamu kekal di dalamnya. Fabi'sa mathwal mutakabbirin. Maka inilah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang sombong. Sifat ini sekarang biasa-biasa saja, tapi sebenarnya dia itu bukan biasa-biasa saja. Dia itu adalah sifat yang memang berbahaya dan tidak boleh ada di dalam diri kita. Yahsyurul mutakabbiruna yawmal qiyamah amsal dzarri fi suwaril rijal yaghshahum adh-dhullu min kulli makanin fayusaquna ila sijni fi jahannam yusamma bulas ta'luhum naru anyari yusqawna min 'usaratin ahli an-nari tinatan al-khabbal. Pada hari kiamat, orang-orang yang sombong akan digiring dan dikumpulkan seperti semut kecil di dalam bentuk manusia. Kehinaan akan meliputi mereka dari berbagai sisi. Mereka akan digiring menuju sebuah penjara di dalam neraka jahanam yang namanya bulas. Api neraka yang sangat panas membakar mereka. Mereka akan diminumi nanah-nanah penduduk neraka, yaitu tihnatul khabal atau lumpur kebinasaan. Hadis hasan. Dan ini adalah balasan bagi orang-orang yang memang al-kibr, punya sombong dalam dirinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik, wa nad'u Allah ta'ala an yub'idna an hadhihi as-sifat sifatun muhlikatun. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhi sifat yang bisa membinasakan ini pada diri kita, karena memang kalau seandainya ada sedikit saja sifat ini, maka kita tidak akan bisa masuk surga. Jangankan kita bilang banyak, sifat sedikit saja punya sombong, maka kita tidak bisa masuk surga. Tidak berhak kita masuk surga karena ada sifat ini. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tanya jawab. Saya